Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali sahabat Kristus di acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Samuel Cornelius KH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Solo Utara, Surakarta. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk melihat karya dan kuasa Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani hari ini. Karena itu kami mau mengawali seluruh aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga kami diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 21, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 yang menyatakan demikian. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason,
Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah salah seorang rasul yang begitu luar biasa untuk melayani Tuhan. Ketika dia melayani, dia harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, untuk mewartakan kabar baik tentang Kristus. Dan di dalam dia mewartakan kabar baik itu, dia selalu diperhadapkan dengan tantangan, dia selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Namun kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus tidak pernah mundur. Dia selalu mempunyai semangat untuk bisa melayani Tuhan kemanapun dia pergi. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya dalam perjalanan dari Kaisarea menuju ke Yerusalem. Ini adalah salah satu cuplikan perjalanan Paulus. Jarak dari Kaisarea menuju ke Yerusalem itu bukan jarak yang pendek dan singkat. Jaraknya lebih dari 100 km. Dan itu harus ditempuh tidak dengan kendaraan yang cepat seperti saat ini. Maka kita berpikir bersama, bagaimana Rasul Paulus bisa mendapatkan kekuatan dan semangat yang terus ada dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, saya mau bagikan sedikit kepada kita, mengingat salah satu ungkapan ya dalam bahasa Inggris. Ini terkenal sekali di Afrika, dikatakan begini, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Artinya, bahwa kalau kita mau pergi ke satu tujuan secara cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau kita mau pergi ke satu tujuan dan kita tahu kita ingin mencapai tujuan yang jauh, berjalanlah bersama. Maka kita akan mendapatkan selalu kekuatan karena kita berjalan dalam satu komunitas. Nah, ini yang penting, bahwa dalam perjalanan Rasul Paulus dia berjalan bersama dengan komunitasnya. Orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu mau melayani Tuhan. Orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu mewartakan kabar baik tentang keselamatan dari Kristus. Orang-orang yang mempunyai nilai-nilai yang sama, di mana mereka belajar dari karakter Kristus, dan nilai-nilai itu yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga saya yakin bahwa Rasul Paulus pun mendapatkan pemeliharaan Tuhan ketika dia selalu berada bersama dengan komunitas orang-orang yang mengasihi Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama dengan komunitas yang benar akan membuat kita memperoleh dukungan. Kita lihat dalam bacaan kita bagaimana perjalanan dari Kaisarea menuju ke Yerusalem ketika Rasul Paulus berjalan dalam komunitas orang-orang yang benar. Dia mendapat dukungan dari pelayanan dan maksud baiknya itu. Jadi ketika kita berjalan dalam sebuah komunitas yang benar, yakinlah bahwa ada selalu kekuatan yang baru yang kita akan dapatkan. Ada semangat yang terus menggelora untuk bisa kita mencapai tujuan bersama. Dan itu yang didapati Rasul Paulus dalam setiap perjalanan pelayanannya. Yang berikut, kalau kita berada dalam sebuah komunitas yang benar, maka itu akan membuat kita lebih cepat bertumbuh di dalam iman. Saya ambil contoh, saya mengingat dulu anak saya ketika masih umur 3-4 tahun, ya masih sulit untuk bisa makan sendiri. Tetapi ketika dia mulai masuk di taman kanak-kanak, dia berjumpa dengan rekan-rekannya yang sudah diajar untuk bisa makan sendiri. Pada satu ketika dia mau makan dan mau disuapi, dia bilang, tidak, saya mau makan sendiri. Pertumbuhan ini dialami karena dia berada dalam satu komunitas.
dan itu membuat dia lebih cepat bertumbuh. Nah, inilah sebuah makna dalam perjalanan bersama di kehidupan kita dalam komunitas orang-orang yang benar. Sama seperti Rasul Paulus, maka kita yakin ketika kita menjalani kehidupan ini yang adalah sebuah perjalanan, ya, hidup ini perjalanan yang kita tapaki, yang kita langkahi. Kita perlu dukungan, bahwa kita makhluk sosial, kita perlu dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akan membuat kita bisa mencapai tujuan itu walaupun menghadapi pergumulan. Kita juga membutuhkan relasi yang baik untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita merefleksikan berita firman yang datang dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita hadir dalam komunitas yang benar, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak hanya mengirimkan penolong bagi kita, tetapi kita pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam komunitas kita. Nah, kita bukan hanya menjadi teman dalam komunitas, namun kita menjadi teman yang mempunyai tujuan yang sama, yang saling menguatkan untuk terus berjalan dalam kebaikan, untuk terus hidup dalam kebenaran, dan untuk terus hidup menjunjung tinggi dan mengutamakan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai hari kita. Banyak aktivitas yang akan kita jalani dengan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu pergumulan apa yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita berada dalam komunitas, dimulai dari keluarga yang takut akan Tuhan, yang bisa mendukung dan memberi kita semangat, kita berada dengan rekan-rekan kerja yang hidup dalam kebenaran dan menjunjung tinggi etos kerja yang baik. Kita berada dalam kampus atau sekolah dengan teman-teman yang mendukung kita, maka kita dapat merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan menolong kita, bahkan beserta dengan kita melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan sahabat-sahabat di dalam komunitas saudara. Dan yakinlah bahwa ketika kita berada dalam komunitas yang benar, Tuhan juga akan hadir dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk melindungi, mendukung, dan membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus bekerja, sehingga firman tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi apa yang kami renungkan bersama ini akan membuat kami semakin mengenal kasih Tuhan. Kami melihat bagaimana jalan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa hidup di dalam komunitas yang benar, dan juga kami menjadi teman bagi sesama kami untuk dapat mendukung mereka, sehingga kami merasakan kasih Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kami pun merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami. Berkati keluarga kami, berkatilah persekutuan kami dalam pelayanan kami dan juga kesaksian kami di sepanjang hari ini. Kami bersama juga menggumuli dan mendoakan untuk persiapan pelaksanaan persidangan sinode ke-21. Kiranya semua boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkenanlah Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Dan mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan dan hadir dalam komunitas yang memuliakan Tuhan,
dan menghadirkan berkat Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati.